Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai rotasi pada persamaan kurva. Langsung saja yuk kita lihat soal yang pertama. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan dengan rotasi sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam dan pusat O yaitu 0,0 adalah. Oke, untuk menjawab kita akan gunakan langkah-langkah acar gantung. Kayak saya tulis ya. Acar gantung. Teman-teman masih ingat dong apa itu acar gantung? Langkah-langkahnya adalah A, yaitu ambil. Ambil apa nih? Ambil sembarang titik. Ambil sembarang titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kayak misalkan mengambil titik P dengan koordinatnya X, Y ya. Nah langkah yang kedua yaitu setelah ambil adalah car. Apa itu car? Cari bayangan dari titiknya. Ya, cari bayangan dari titiknya. Kita punya PX, Y. Yang apa nih? Yang dicerminkan. Jadi mula-mula dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke ya, kayak saya tulis ya. PX, Y yang dicerminkan. Oke, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini akan menghasilkan bayangannya P aksen dengan koordinat Y, X. Nah, tapi nggak berhenti di sini aja teman-teman. Karena dilanjutkan dengan rotasi. Jadi ini dilanjutkan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O. Oke ya, dengan pusat O sebesar 270 derajat. Teman-teman perhatikan ya, 270 derajat ini kalau dirotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam, ini sama halnya dengan rotasi dengan nilai negatif 90 derajat atau diputar 90 derajat searah jarum jam. Jadi kalau kita memiliki titik A ya, X, Y yang dirotasikan dengan pusat O sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam, ini akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinatnya adalah Y, negatif X teman-teman. Kembali lagi ya ke titik P aksennya ini yang dirotasikan. Ya, oke. Jadi kalau tadi titik A X, Y akan menjadi Y, negatif X. Berarti di sini akan menjadi P double aksen ya untuk koordinat X-nya adalah Y. Y-nya di sini adalah si X ya. Jadi kayak saya tuliskan X, negatif X. Negatif X-nya di sini negatif X-nya adalah Y. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik konsepnya. Oke, atau di sini kayak saya bisa tuliskan untuk koordinat X double aksennya itu sama dengan X ya. Dan untuk koordinat Y double aksennya ini sama dengan negatif Y. Atau kayak saya bisa tuliskan negatif Y double aksen itu sama dengan Y seperti ini. Nah, setelah ketemu X double aksen dan Y double aksennya, maka langkah berikutnya adalah kita gan. Apa itu gan? Ganti nilai X dan Y-nya. Kemana? Ganti nilai X dan Y-nya pada persamaan kurva. Pada persamaan kurva yang kita punya di awal. Ya. Oke, kayak saya akan tuliskan persamaan kurva di awal tadi adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Oke ya, saya tuliskan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kita ganti ya. Y menjadi negatif Y double aksen. Kemudian X menjadi X double aksen. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian dikurangi 1. Oke, karena Y double aksennya negatif, kita akan kalikan kedua ruas dengan
negatif. Sehingga di ruas kirinya tinggal Y double aksen sama dengan, di sini kita kalikan ya, menjadi negatif dari X double aksen dikuadratkan. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga di sini menjadi positif 1. Atau kayak saya bisa tuliskan ya, Y ini persamaan bayangannya adalah negatif X kuadrat ditambah 1. Atau biar lebih enak dipandang menjadi Y sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. Ini adalah bayangan dari persamaan kurvanya. Seperti itu teman-teman setelah kita hitung. Jadi kita sudah tahu ya, persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 adalah Y sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 ya teman-teman. Kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C yang dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut 180 derajat. Menghasilkan bayangan dengan persamaan kurva Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Pertanyaannya, nilai dari A ditambah B ditambah C adalah. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C, kita akan gunakan langkah-langkah acar gantung. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kayak saya akan tuliskan acar gantung. Nah, acar gantung. Oke, A-nya adalah, udah tahu dong ya, yaitu ambil. Ambil sembarang titik pada kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kak Yosef misalkan ya, Kak Yosef mengambil titik P dengan koordinat X, Y. Nah, yang kedua, langkah yang kedua adalah kita tinggal cari bayangan dari titik P. Oke ya. Yang diapakan nih? Bayangan dari titik P yang dirotasi dengan pusat O, kemudian sejauh 180 derajat. Oke, saya bisa tuliskan P, X, Y yang dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam karena nilainya positif ya, akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Atau bisa kayak saya tuliskan X aksennya sama dengan negatif X. Atau negatif X aksen sama dengan X. Dan Y aksen sama dengan negatif Y. Berarti kita bisa tuliskan negatif Y aksen ini sama dengan Y. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya langkah yang ketiga adalah kita yaitu ganti. Ganti apa nih? Ganti nilai X dan Y pada persamaan kurva. Nah, persamaan kurva yang kita miliki tadi di awal ya, persamaan kurva. Oke ya. Persamaan kurva. Nah, di awal tadi kita sudah memiliki persamaan kurvanya adalah Y sama dengan, saya tulis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita ganti ya nilainya ya, Y-nya ya menjadi negatif Y aksen. Sama dengan A dikali dengan X aksen, negatif X aksen dikuadratkan. Ditambah dengan B dikali negatif X aksen, kemudian ditambah dengan C. Oke, langkah berikutnya apa nih teman-teman? Langkah berikutnya adalah kita hitung. Ya, kita hitung. Saya ganti tinta warna merah terlebih dahulu ya, supaya jelas. Oke. Nah, yang keempat tinggal kita hitung. Apanya yang dihitung? Dari sini nih. Dari yang tadi kita punya yaitu negatif Y aksen, ya, negatif Y aksen sama dengan A dikali dengan negatif X aksen dikuadratkan. Berarti menjadi A dikali dengan X aksen kuadrat.
Kemudian ditambah dengan B dikali dengan negatif X aksen menjadi negatif BX aksen ditambah dengan C. Nah, karena Y aksennya bernilai negatif, kita akan kalikan dengan negatif pada kedua ruas. Sehingga kita akan memiliki di ruas kirinya menjadi Y aksen sama dengan negatif AX aksen kuadrat. Ini menjadi positif BX aksen. Kemudian nilai C-nya menjadi dikurangi dengan C seperti ini. Atau kayak saya bisa tuliskan ya. Y sama dengan negatif AX kuadrat ditambah BX dikurangi C. Kalau sudah ketemu seperti ini persamaannya, tinggal kita bandingkan dengan persamaan bayangan kurva yang sudah diberikan pada soal. Yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat, yang ini ya. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Bisa kita bandingkan. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk nilai A-nya ya, garis, nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Ya, karena di sini sama-sama terlihat negatif A sama dengan negatif 1, maka A-nya sama dengan 1. Kalau B itu adalah koefisien di depan X-nya. Berapa? Nilainya adalah 2. Sementara C-nya adalah konstanta. Negatif C itu sama dengan 8, maka C-nya sama dengan negatif 8. Kita sudah memiliki nilai A, B, dan C. Tadi yang diminta dari soal apa nih? Yang diminta dari soal adalah nilai A ditambah B ditambah C. Tinggal kita jumlahkan saja. A ditambah B ditambah dengan C sama dengan 1 ditambah 2 ditambah dengan negatif 8. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 ditambah dengan negatif 8. Oke, negatif 8. Maka hasilnya adalah negatif 5. Jadi nilai A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 5. Wah, akhirnya kita ketemu jawabannya teman-teman. Oke, setelah ini masih ada latihan soal loh buat teman-teman. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Tetap semangat selalu dan sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!